Shalom saudara-saudara, puji Tuhan. Yang lalu kita sudah bicara tentang tekun atau ketekunan. Sekarang kita akan belajar tentang kejujuran atau jujur saudaraku. Dalam Matius pasal yang kelima ayat yang ke-37 dikatakan, jika iya hendaklah kamu katakan iya, jika tidak hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat, yaitu berasal dari si setan, si iblis. Saudaraku, masih banyak lagi ayat-ayat Alkitab bicara tentang kejujuran. Dan kita tidak bisa baca semuanya. Salah satu ayat kita baca. Pada umumnya manusia, saudaraku, bicara soal kejujuran berkata demikian. Kejujuran sudah tidak lagi ada di zaman now, zaman modern ini. Itu sudah kuno, tidak ada lagi kejujuran. Setiap orang pasti pernah bohong, ya. Setiap orang pasti pernah menipu, ya. Saudaraku, mereka menganggap kalau jujur itu bodoh. Tidak punya otak katanya. Jangan kita lakukan hal itu. Bahkan ada orang mengatakan bohong itu selalu dianggap adalah dosa kecil. Kalau jujur rugi, tidak bisa kaya, tidak bisa nyaman, tidak bisa hidup nikmat, dan seterusnya. Itu kata manusia, itu kata orang dunia. Silakan, tapi ingat saudaraku, saya berbicara ini adalah sesuai dengan firman Tuhan. Saya pribadi menyadari saya juga banyak ketidakjujuran, kebohongan. Tapi mari kita lakukan apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Padahal sebenarnya sudah kalau kita jujur katakan, kita sangat butuh orang yang jujur. Bukankah demikian? Saudara butuh tidak istri yang jujur, suami jujur, anak jujur, pegawai saudara jujur, orang di sekitar kita jujur? Pasti saudaraku. Sebaliknya, iblis paling tidak suka, tidak senang kalau orang itu jujur. Dia paling senang adalah orang itu bohong. Penuh penipuan. Karena itu adalah berasal dari setan. Adam dan Hawa, bukankah demikian? Kalau saya tanya kepada saudara-saudara pada pagi ini, sekali lagi saya tanya, saudara suka orang yang bagaimana? Pasti jawabannya adalah jujur. Tapi pertanyaan adalah, mengapa manusia sulit untuk hidup jujur? Mengapa kita sulit untuk jujur? Ada beberapa. Yang pertama adalah karena pekerjaan iblis, setan bekerja dalam hati kita, dalam pikiran kita. Kita digoda, dikacaukan oleh setan itu sendiri. Sehingga kita selalu hidup tidak jujur dalam segala hal. Tidak jujur. Yang kedua, kenapa tidak jujur? Karena membela diri. Takut saudaraku membela diri, melindungi dirinya sendiri. Maka dia tidak jujur. Ya, takut dimarahin, takut dipukulin, takut dihukum. Dan seterusnya saudaraku. Akhirnya dia tidak jujur dalam kehidupannya. Kenapa dia tidak jujur? Karena untuk mencari keuntungannya diri sendiri. Serakah, memperkaya sendiri, mencuri, korupsi, menjual barang-barang haram, menjual barang-barang yang ilegal, dan seterusnya. Tidak jujur, melanggar hukum, dan seterusnya. Kenapa saudaraku? Inilah manusia. Iblis masuk di dalamnya. Berikutnya kenapa tidak jujur? Oleh karena kepengaruh oleh orang sekitar kita. Pengaruh lingkungan, pengaruh teman-teman kita. Sehingga kita ikut mereka tidak jujur. Kalau ada teman tidak jujur, saya jadi ikut tidak jujur. Ketidakjujuran karena keadaan terpaksa. Karena lingkungan kita tidak jujur. Akhirnya membawa kita juga tidak jujur. Akhirnya terpaksa kita tidak jujur. Sebenarnya kita tidak mau. Kita suka jujur. Kita suka yang benar. Tapi kita lakukan itu. Karena apa saudaraku? Karena pengaruh dari semua. Pengaruh dari dunia sekarang ini. Saudaraku, itulah ketidakjujuran terjadi. Masih banyak lagi hal ya saudaraku. Sekitar membawa kita sulit untuk tidak jujur. Kita bangun pagi, kita sudah tidak jujur.
Kita bangun pagi melakukan aktivitas, terus melakukan hal yang tidak baik. Bahkan mohon maaf, mimpi pun kita mimpi tidak jujur. Tidak benar semuanya. Iblis bekerja dengan luar biasa, menghancurkan hidup kita. Akhirnya kita tidak jujur. Ingat firman Tuhan berkata, ketidakjujuran itu adalah berasal dari si setan. Akibat tidak jujur, maka manusia jatuh dalam dosa. Akibat tidak jujur, maka manusia mendapat hukuman binasa selama-lamanya. Kita akan lanjut bicara tentang belajar tentang bagaimana kita mengatasi supaya kita bisa hidup jujur di hadapan Tuhan. Tuhan memberkati. Soli Deo Gloria. Amin.